Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun, semester 2, program studi Ilmu Administrasi Publik, Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sudirman Rapa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ilmu dan teori-teori kebenaran. Nah, ketika kita berbicara tentang sumber ilmu, maka secara garis besar sumber ilmu dibagi atas 3. Yang pertama adalah alam semesta atau alam fisik, yang kedua adalah alam akal atau nalar, dan yang ketiga adalah alam hati atau intuisi dan ilham. Yang pertama adalah alam semesta. Tak diragukan bahwa indera-indera lahiriah manusia merupakan alat dan sumber pengetahuan, dan manusia mengenal objek-objek fisik dengan perantaranya. Pengetahuan yang bersumber pada indera-indera lahiriah ini biasanya adalah hasil dari melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasa. Adalah sebuah jenis pengenalan dan pemahaman yang bersifat lahiriah dan tidak mendalam. Kemudian yang kedua adalah alam akal atau nalar. Kaum rasionalis beranggapan bahwa selain alam semesta atau alam fisik, ia meyakini akal merupakan sumber pengetahuan kedua, sekaligus alat pengetahuan. Mereka menganggap bahwa akallah yang sebenarnya merupakan alat pengetahuan dan indera hanya sekedar pembantu saja. Kemudian yang ketiga adalah alam hati atau intuisi dan ilham. Ketika kaum empiris menganggap atau berpandangan bahwa sesuatu yang immaterial adalah tidak ada, maka pengetahuan tentang immaterial pun juga tidak mungkin ada. Namun berbeda pandangan dengan kaum ilahi atau teosofis, mereka meyakini bahwa ada sesuatu hal yang lebih luas dan lebih besar dari sekedar materi, dan mereka meyakini keberadaan hal-hal yang immaterial tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada teori-teori kebenaran. Ada yang berpendapat bahwa sesuatu barulah bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran ketika apa yang ada di pikiran itu sesuai dengan apa yang terlihat, atau adanya ketersesuaian antara yang ada di pikiran dengan yang terlihat di realita. Ada juga yang mengatakan bahwa kebenaran barulah bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran ketika bisa dibuktikan secara ilmiah atau sudah teruji. Namun tidak semua kebenaran itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Contohnya apa? Ada beberapa hal yang kemudian kita hanya bisa meyakini. Seperti dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian, adanya surga dan neraka. Ini kita tidak bisa buktikan secara ilmiah, akan tetapi kita yakini karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua dikatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, terakhir saya akan menyebutkan beberapa teori-teori kebenaran. Di antaranya ada teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, teori pragmatik, teori struktural paradigmatik, dan teori performatik. Saya kira itu, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhir dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.